Wayahe tanya-tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di program Tanya-Tanya Ustaz. Dan pagi hari ini kita akan mengambil tema bagaimana hukumnya kalau makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Berdosakah? Atau menjadi sesuatu yang kurang baik ya, kurang beretika dan lain sebagainya ya. Karena menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi setiap umat Muslim ya, tapi kalau sedang tidak berpuasa bagaimana hukumnya? Apakah boleh makan di depan orang berpuasa, makan dan minum dan lain sebagainya? Tapi ya Dek, Coba cawawan. hukumnya berarti hukumnya agama liya ya. Oh, Sehingga iya. tidak berpuasa itu kan banyak kan agama liya Cak. Berarti bahas hukumnya agama Nggak wong mungkin liya lah. ini, Cak. Cak. Yang mungkin yang Muslim ya, Cak. Muslim Nah, ya, mungkin nek ya, muslim sampai gak poso, Iya. iki yo cek nemenin lho Cak ya. Cak, Nah. saudara-saudara kita yang perempuan gitu sedang berhalangan. Ngono aja ya. Terus Ya. misalnya dulu kita sing rada DGJ gitu, Cak. Nah, Kan nggak apa-apa gak poso ya, Cak. Orang dengan gangguan jiwa. Terus apa mana, Cak? deh ya arek cilik-cilik kuwi Cak gak poso terus Oh, akal iya. balik. Apa yang mungkin Hmm. memang sengaja tidak berpuasa karena mungkin ilmu agamanya kurang, nah gimana? Ya kurang ditambahi Cak. Oh, Dijoki, Cak. Dijoki. Nah, tapi nek sing luwih jelas nih Cak. Iya. Awake dhewe nek mikir dhewe gak tekan Cak. Oh, iya. Ilmu awake dhewe gak tekan Cak iki Cak. Iya, Wah, iki ono sing luwih pakar, luwih ahli. Ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Nah, beliau ini adalah Ketua Ikatan Dai Indonesia Indonesia. Kota Surabaya. Oh, iya. Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Dan nanti akan bersama kita mendiskusikan hal ini. Oh, iya. Kita iya. bahas yang enteng-enteng ya. Oh, Nah. betul. Assalamualaikum, Sugeng Enjang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cahilman, Cak Wawan. Ustadz. Nah, Wah, sehat Ya, selalu pripun Alhamdulillah. kabare, Ustaz? Alhamdulillah semuanya sehat, keluarga sehat. Oh, iya. Ini Kabarnya biasa. Cahilman, Cak Wawan sehat ya. Panggil Oh, telepon, iya. Ustadz. Biasanya Ustaz nanya kantongnya sehat enggak gitu. Menjelang sehat, menjelang akhir bulan puasa itu rotok sehat ya. Iya, THR ya. Ustadz. Iya. Iya, Ustaz. Iya, intermezzo, Ustaz. Nah, Ustadz tadi Iya. kita sudah sempat ngobrol sama Cak Ilman kaitannya dengan ada orang-orang tertentu yang tidak menunaikan ibadah puasa karena mungkin nyun sewu kalau kaum Berhalangan. wanita berhalangan atau mungkin kalau pria Musafir itu juga ya ada ya, musafir ya. aku enggak Berpergian jauh itu ya. aku kurang paham ya Cak ya. Oh, Tapi iya, yang iya. pasti ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang tidak bisa menunaikan lah. Termasuk mereka-mereka yang mungkin nyun sewu yang disampaikan Cak Ilman tadi tidak mempunyai ilmu agama yang cukup untuk kemudian menjalankan ibadah puasa ini dan menganggap itu remeh temeh gitu. Iya. Nah, bagaimana ya Ustaz kemudian menghadapi orang-orang seperti ini khususnya ketika mereka dengan dengan show of force ya, Oh, iya. tontonkan ke orang-orang yang tengah menjalankan ibadah puasa. Moga Ustaz silakan. Monggo, Ustaz. Iya. Terima kasih Cahilman, Cak Wawan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada pagi hari ini kita membicarakan tentang golongan orang-orang yang mereka memang di bulan Ramadan ini tidak berpuasa, baik dari non-muslim atau dari internal kaum muslimin sendiri karena kadang-kadangnya tidak ada udzur, tapi Iya. memang karena belum sadar gitu ya, belum terbuka hatinya atau kepada kaum muslimin yang mereka dalam kondisi sakit, dalam kondisi safar, Safar ini bepergian ya. dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, atau anak kecil, atau orang dewasa yang seperti anak kecil begitu. Nah, jadi banyak sekali memang dari kaum muslimin itu kalau kita lihat di samping undur juga mereka sengaja tidak berpuasa ya. Kita doakan dulu. Semoga mereka sadar dan bisa beribadah sesuai dengan tuntunan agama itu. Jadi prinsipnya bagaimana kalau hukumnya makan di siang hari? Jadi pada dasarnya orang-orang yang diizinkan untuk makan tidak berpuasa maksudnya itu boleh
untuk melakukan aktivitas seperti biasa, seperti makan, minum dan lain sebagainya. Itu Ya. sebenarnya tidak Ya. menjadi masalah. Akan Nggih. tetapi memang kita ini kan orang-orang yang saling satu tubuh ya. Ya, Ya. nggih. Kita sekarang bicara internal kaum muslimin dulu. Kita ini seperti satu tubuh. Mbok Yoho ya, Mbok Yoho. Mbok Yo. Kalau apa itu Mbok Yoho? Iya, Mother Yes, Mbok Mbok Yo. Yoho. Ya. Mbok Yoho, kalau kita itu punya teman-teman yang mereka lagi menjalankan ibadah, khususnya sesama muslim itu saling menghormati ya. Artinya saling menghormati itu jangan ditampakkan lah ketika mereka makan minum di depan orang yang berpuasa, kecuali memang tidak bisa dihindari ya, seperti orang sakit atau anak kecil, karena anak kecil itu kan ya kadang beli es di depan kita ya. Iya. Saya kira prinsip Islam itu seperti itu, agar yang salah satu yang diajarkan di dalam Islam adalah menjaga perasaan orang lain, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Itu yang harus dipegang terus. Kita boleh ya, seperti gini dalam kehidupan, kita boleh beli mobil baru, kita boleh sebenarnya makan yang enak di rumah atau pesta di rumah. Tapi Mbok Yoho, tetangga-tetangga itu kita lihat mereka dari ekonomi yang tipe A apa B apa C, atau orang yang kekurangan atau tidak. Kita beli gonta-ganti mobil, tapi samping-samping kita mereka untuk makan aja susah. Oh iya, betul. Sedangkan kita tidak pernah membantu. Kita juga harus menjaga perasaan mereka gitu. Ya, seperti jadi itulah dalam menghargai sesama, menghormati gitu ya Ustaz ya. Iya, prinsip yang harus dipegang itu adalah kita menjaga perasaan orang lain, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak peka terhadap orang lain. Orang yang tidak peka itu sakarepe dhewe, egois ya. Oh, aku ngeleh ya mangan ya, nek sampean kecapek karepe dhewe itu urusannya. Ya. Ya, jadi seperti itu prinsipnya ya, prinsip utama ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan non-muslim ya, insya Allah kalau mereka memang memahami, nggak akan mereka makan di jalan-jalan. Kalau memang kita ini masyarakat yang sehat ya, menjaga toleransi, insya Allah mereka pun akan tahu, oh ini lagi puasa, saya jangan makan di restoran tapi bungkus misalnya, seperti itu. Iya. Restorannya pun bukanya juga mungkin separuh pintu atau bagaimana, ditutup lampu atau bagaimana ya. Jadi sampai tidak hanya orang yang makan ya, orang yang jual itu pun memang kalau memang mereka toleransi akan menyesuaikan jamnya, kapan bukanya, kemudian tampilan bukanya bagaimana, itu pasti akan diatur kalau memang menjaga perasaan. Kalau memang sudah tidak punya perasaan ya kita tidak maitu ya, tidak. Ya memang sudah hilang kok sensitivitas terhadap lingkungan begitu. Oh iya. Oke, ini ada yang sudah bertanya Ustaz. Ya. Ini Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini perempuan Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang hamil dan uzur berpuasa Ramadan kali ini. Saya beberapa kali makan di depan suami saya yang sedang berpuasa. Sebenarnya saya takut tidak menghargai atau takut dosa, tapi suami bilang nggak apa-apa, makan saja. Demi kesehatan. Cinta. Demi cinta. Ya. Biasanya ya suami yang suruh makan dan beli makanan. Gimana? Poso dikon tuku panganan kecak. Ya kamu bocah. Istri jangan sing tonggone beda meneh. Oh iya. Ini orang hamil ya Ustaz ya. Monggo Ustaz. Betul. Iya, kalau istrinya butuh makanan pas lagi hamil atau menyusui ya suaminya ya harus standby memang ya. Jadi dengan cinta itu segala kekurangan, segala kesalahan itu termaafkan gitu. Oh iya. Ya, dengan cinta. Jangan delik-delik makan nggak apa-apa, makan di sini. Jangan jauh dari saya begitu. Gitu kan. Ya romantis gitu. Masa saya puasa loh, Dek, kamu kono di kolong mana gitu.
Ya jangan, ya Iya, jangan. iya, iya. Nggak apa-apa memang. Itu namanya sudah saling menghormati. Jadi yang puasa sudah berusaha untuk menghormati, yang tidak puasa berusaha menghormati, yang puasa juga tidak terlalu overacting. Iya, iya. Overacting itu yuk jangan saya makan di depan saya ya. Oh, iya. Terlalu banyak mengatur orang untuk makan atau minum gitu. Kalau Hmm, ya, ya, iya. Itu jadi pertanyaan dari ini para Ibu Ita di Sidoarjo, Ustadz. Ya, Nggih. tapi kalau orang hamil itu tidak berpuasa ya, Ustadz ya? Kan orang hamil itu ada yang lemah, ada yang kuat ya. Yang tahu dirinya sendiri. Ada yang orang hamil itu sampai bed rest tiduran aja kerjaannya, lemes gitu ya. Nggak tahu istrinya Cak Hilman gimana di luar hamil. Iya. Ya. Jadi- Kalau kuat dijalankan, kalau nggak kuat mokel, Ustadz, karena kondisi ya. Ini Ya, ada ya, lanjutan dalam pertanyaan masa- lagi, Ustadz ya. Ya, Dari silakan. Pak Suyono di Surabaya. Assalamualaikum Ustadz, mau saya bertanya. Waalaikumsalam. Di rumah saya tinggal bersama istri dan anak perempuan yang paling kecil. Kebetulan di awal Ramadan mereka berdua ini lagi berhalangan sehingga tidak berpuasa. Dan mereka asyik sarapan di depan ruang tamu di depan saya. Padahal saya lagi menjalankan puasa. Bagaimana hukumnya? Oke. Monggo Ustadz. Iya. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya, namanya gangguan sedikit aja ke orang-orang yang memang nggak bisa lepas dengan kita, istri, anak, ya kerabat yang lagi berkunjung, ya kita ya nggak usah terlalu mempermasalahkan itu. Sebenarnya para ulama sudah membahasnya, apakah harus sembunyi atau tidak ketika makan atau minum, atau tidak boleh makan minum sama sekali. Para ulama boleh, bang, namanya juga orang yang ada udzur ya nggak masalah, cuman memang nanti terkait dengan makan minumnya itu disesuaikan dengan orang yang ada di sekelilingnya. Kalau memang anak ya, kalau memang istri ya nggak masalah ya. Iya. Masalah. Iya, asal ini ya nggak usah berlebihan ya Ustadz ya. Iya, nggak usah berlebihan ya. Ya, ini ada juga pertanyaan ya dari Pak Nugroho ya. Pertanyaannya adalah di beberapa kesempatan ini warung-warung yang tetap buka di siang hari di bulan Ramadan, ada sebagian yang di dalamnya ada saudara Muslim kita yang memberikan respon keras dengan melakukan penutupan paksa warung-warung itu. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana sikap kita mengetahui hal ini? Ada yang buka atau warung yang buka di siang hari di bulan Ramadan. Oh. Monggo Ustaz. Iya, yang berhak hendaknya berkomunikasi ya, bukan langsung menutup ya. Saya kira komunikasi itu diutamakan ya, saling ada kesepakatan, khususnya ya sebelum menutup itu ya komunikasi tidak hanya pada level orang yang jualan saja, tapi pemerintah misalnya yang paling bawah itu ya RT, RW gitu ya, ngobrol. Gimana nih ono jualan ini kok rame banget nih, mengganggu kayaknya gimana? Nanti Pak RT lah yang biar berkomunikasi karena dia yang punya wilayah kan ya. Jika jangan ya, dari ormas Islam seandainya ada kok indikasi kok malah tambah rame ini deh, orang-orang makan di situ. Itu mungkin perlu berkomunikasi dengan Pak RT. Gimana Pak RT? Ya udah coba aja mungkin jamnya yang agak dimundur ke belakang atau mungkin dibungkus saja, kalau makan jangan makan di situ. Iya. Jadi dibungkus itu biar dia makannya di tempat lain itu lebih bagus daripada ada klotak di situ. Ada sepeda motor lama, udut misalnya ya, merokok, balbul. Nah itu balbul apa? Sangat balbul itu asapnya itu kebul-kebul gitu ya. Oh iya. Jadi kondisi seperti itu yang perlu mungkin ditertibkan oleh pemerintah setempat begitu. Ini masih terkait dengan warung, Cak. Warung, Cak. Warung di bulan Ramadan di ini beradanya gimana?
Ini pertanyaan dari Pak Taufik ya, di Ya, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Ini kaitannya dengan warung makan, warung kopi yang buka di siang hari. Apakah hukumnya bagi para pemilik warung itu, masa dia melayani orang yang sakit, musafir, non-muslim? Karena saya yakin banyak orang muslim yang sehat tidak berpuasa dan mampir ke warung kopi itu. Nah, ini pertanyaannya dari Pak Taufik di Surabaya. Hukumnya orang yang melayani mereka-mereka Ya. yang tidak berpuasa. Ya, jadi ya itu tadi pendekatan komunikasi ya. Sekali lagi bahwa orang yang buka warung di siang hari itu kan alasannya macam-macam. Ya. Ada yang ekonomi sulit, Ya. kalau dia tidak buka satu hari tidak bisa membayar misalnya kontrakan atau sewa gitu ya. Atau mungkin ketidaktahuan dia tentang masalah hukum agama dan lain sebagainya, maka jangan langsung divonis itu langsung neraka gitu ya. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Suka mengvonis itu pekerjaannya hakim ya. Kita kan bukan hakim. Jadi diajak komunikasi, gimana bro? Kalau buka bro ya ojo langsung dibuka. Terus gak ditutup ngono, orang lewat tiap hari dari situ misalnya. Atau bagaimana lah ya. Jadi perpaduan antara komunikasi, toleransi dan kebaikan hati pemerintah bagaimana dalam mengatur masalah ini. Ya. Wah, masih ada pertanyaan lagi nih. Wah, rame kita Ilman. Sambung Oke, ya. Iya, Jalman. Ini aku ngechat juga ya. Oh, ngono ta, Ya, Cak? ada yang menanyakan, Mas punya nomor teleponnya Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Wadah, kapan-kapan ketemu aja lah. Oh, iya. Kayak iki anu ya, Cak ya. Orderan digawe lebaran Idul Fitri aja. Isi kurban ngendi ya, Cak? Iya, Cak. Kamu tak dukung, Cak. Kalau butuh asisten Ustadz, saya juga bisa. Yang bisa membawakan tas Ustadz. Oh. Ini ngomong apa sih? Ya, Ya, itu pertanyaan dari Monggo, Jalman. Cak Wawan itu ya, yang mau menanyakan Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Ya wis iki pertanyaan dari Ya, Pak Tanto. Banyak ditemukan di sepanjang jalan orang makan dan minum seenaknya. Oh, iki seenaknya. Padahal ini bulan puasa. Bagaimana kewajiban kita mengilingkan atau mengingatkan? Gimana Ustadz? Karena di depan kampung saya ini banyak yang ya seperti itu. Makan minum di depan umum gitu ya. Dari Pak Tanto. Monggo Ustadz. Ya begini caranya itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu dilihat itu orangnya. Itu orangnya kira-kira orangnya kalau diingatkan marah apa enggak. Kalau marah mungkin butuh aparat ya. Aparat untuk mengingatkan, Mas bro silakan untuk kalau mau makan minum di tempat yang tertutup itu ada sawung yang tertutup silakan gitu kan ya. Ya kita tutup itu lebih baik dan lebih toleransi, menjaga toleransi seperti itu. Kalau memang bisa langsung Cak Ilman misalnya melihat itu ya, Mas bro sana sedikit ya ini. Anak-anak saya sampai saya ajak sampai melat-melat nih malam minta buka gara-gara lihat sampai ada. Iya. Ya kan kadang anak-anak kita begitu juga. Lihat orang minum es yang seger itu siang-siang pada minum. Aku sholat puasa duhur aja lah daripada nanti lama-lama gitu. Karena dia ngelihat ya orang yang ngelihat itu semakin tambah tersiksa gitu. Kalau nggak ngelihat malah terbantu, tapi kalau ngelihat itu tersiksa biasanya anak-anak kecil itu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga ini Ustadz dari Mas Mevanto. Kalau warung ditutup, pemiliknya kan tidak ada penghasilan. Jadi gimana Ustadz? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini Ustadz. Jadi pemiliknya Muslim Ustadz, tentu dia juga mata pencariannya buka warung di Korea. Gitu. Tapi nek warungnya ditutup terus kemudian sangrio ya gak ono lah. Gimana Ustadz? Monggo Ustadz silakan. Bisa goreng kopi, Cak. Ini saya lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama bagi pemiliknya ya. Bagi pemiliknya, ini nasihat bagi pemilik warung. Iya. Kalau memang kita itu seorang muslim yang baik, itu nanti pasti ada 1000 cara untuk bisa
alternatif ya untuk bisa menghindari mengganggu orang berpuasa. Ya, jadi ini untuk nasihat orang yang punya warung. Jadi sebelum datangnya puasa Ramadan dia sudah antisipasi. Ini saya nanti 1 bulan berarti jangan jualan yang makanan, saya jualan yang barang saja yang tidak dimakan. Itu bisa ya. Jadi dia itu ada alternatif. Memang tujuan dia itu memang menghormati betul. Ini bagi orang yang punya warung. Bagi orang yang tidak punya warung, yang puasa dan melihat warung, itu tadi caranya adalah berkomunikasi. Pak, gimana Pak, kok masih jualan? Ya apa iki nek jualan sedino gak iso bayar sewa. Oh, begitu. Oke. Kita cari solusi bersama bagaimana. Begitu kan enak ya. Pripun gitu. Kalau jualannya itu agak sore-sore gitu. Mendekati buka puasa. Mendekati buka puasa dan jangan dimakan di situ tapi dibungkus. Bawa pulang. Ya, masih terkait gitu. Dengan warung. Kok akeh sing takok warung ya, Cak? Oh iya, Cak. Warung itu bagian dari kehidupan dan penghasilan, oh, Cak. Iya. Kan mata pencarian. Iya. Ini assalamualaikum Ustaz ya. Ini dari Pak Kusno. Waalaikumsalam. Saya pernah menjumpai spanduk berbunyi hormati yang berpuasa, hargai warung yang buka. Wah, mantap kata-katanya ya. Iya, ini gimana? Menghormati yang berpuasa, sementara ini kayaknya hargai warung yang buka. Ya, asosiasi warung. Oh, bisa jadi Ustaz. Ustaz. Pak Kusno ya. Dia menjumpai. Bro, supaya ya, yuk. Ini, ayo bro bikin spanduk bro, iuran mengewu lumayan. Oh iya. Jadi ya itu tadi bahwa diharapkan kita semuanya di bulan yang suci ini bisa memikirkan solusi terbaik. Ya ini yang ngatur sebenarnya adalah pemerintah, karena pemerintah dari yang paling kecil RT sampai wali kota. Jadi imbauan yang betul-betul memberikan manfaat bagi semuanya dan jangan sampai merugikan semuanya. Begitu harusnya gitu. Karena ini kalau dibiarkan nanti bisa asal tutup bisa bertengkar antara RT antar RW. Ya, ormas satu, ormas yang lain, ada ormas yang mendukung, ada ormas yang menolak. Nah, ini bahaya. Iya. Ya, mungkin ini bagaimana tipsnya gitu ya? Tipsnya gimana gitu ya Ustaz ya? Kira-kira di sisi lain kita berpuasa, sementara di sisi lain ada orang yang tidak berpuasa. Mungkin dia berhalangan seperti tadi ibu-ibu hamil ya, terus kemudian juga ada mungkin orang gila ya, makan dan minum di pinggir jalan gitu kan juga bisa jadi gitu ya. Sementara juga ada orang yang sengaja memang tidak berpuasa. Ini tipsnya gimana nih, baik mereka yang tidak berpuasa maupun berpuasa? Ya, bagi yang sedang tidak berpuasa, salah satu daripada yang disarankan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membantu ya. Kalau di dalam Al-Quran ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau dalam hal kebaikan mari kita tolong menolong. Mana yang butuh teman kita dibantu, mari kita saling membantu dalam kebaikan. Begitu juga tadi kan kalau ada misalnya aduan, keluhan, kok aku ditutup sama ormas itu sepihak, aku kan juga butuh makan, anak saya butuh makan. Mari duduk bersama semuanya, kita selesaikan. Gimana keinginannya? Mungkin ada subsidi itu bagi para pedagang kecil yang penghasilan per hari mungkin berapa? 200 sampai misalnya 1 juta. Ada subsidi dari pemerintah. Kamu nggak usah full 1 hari, tapi setengah hari aja. Mulai asar nanti disubsidi dapat berapa? Itu kan bagus sekali. Kalau itu berjalan, insya Allah semakin tentram ini kita hidup di negara Indonesia yang tercinta. Gitu. Saling menjaga, saling menghormati, dan saling mungkin bisa jadi tepo seliro ya, Cak ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan biasanya itu tidak akan terjadi kecuali kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik. Biasanya hambatan komunikasi
dalam hal apapun itu bisa menyebabkan gesekan antar satu dengan yang lain. Ya. Oke, karena terbatas waktu. Iya, Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan mencerahkan Iya. buat kita yang sedang berpuasa. Amin. Tapi dipameri Iya, makanan dan amin. minuman oleh orang yang tidak berpuasa. Ya wes. Matur Iya, sekali iya. lagi. Iya. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Kita sudah bersama Ustadz Fatur Rahman Masrukan Jailman dari Iya. Yayasan Kota Amal Indonesia. Kita tadi sudah tanya jawab Ustadz, dan kita akan bertemu esok hari dengan materi yang lain-lain. Cak, pamit sekalian, Oke, Cak. Jailman. Iya, nggak usah sabit. Ya. Udah sawah. Kulo nyun pamit. Dadah. Ya, beber kloso sampai teko Jombang. Ketemu besok dino Selasa dan Sugeng Enjang. Aku Hilman. Aku Cak Wawan. Matur suwun, sampai jumpa. Free Talk